Siapa yang memakannya? Episode 24, Pewaris Pengobatan. Ye Bufan menoleh ke belakang dan tiba-tiba menemukan bahwa berdiri di belakangnya adalah sahabat Si Yuting, Huang Xiaoli. Malam itu di Yeweyang KTV, wanita ini melarikan diri sendirian setelah mendapat masalah, yang memungkinkan Si Yuting untuk melihat wajah aslinya. Setelah itu, mereka benar-benar putus dan tidak ada kontak satu sama lain. Tidak hanya Si Yuting, tetapi bahkan Yang Su berhenti berbicara dengan Huang Xiaoli, yang membuatnya menentang Ye Bufan. Beberapa orang seperti ini, setelah melakukan kesalahan, mereka tidak pernah merenungkan diri sendiri, tetapi menyalahkan orang lain. Menurutnya, jika Ye Bufan dan Han Sui tidak membuat masalah malam itu, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Terutama Ye Bufan, jika bukan karena bocah malang yang melangkah maju untuk pamer, dia tidak akan terlalu malu. Tapi dia tidak pernah memikirkan siapa yang menyebabkan itu semua, apalagi apa yang akan terjadi padanya tanpa Ye Bufan. Dalam analisis terakhir, karena dalam pikirannya, Han Sui dan Ye Bufan sama-sama orang miskin tidak boleh menjadi pusat perhatian, orang miskin harus menjaga ekor mereka di antara kaki mereka, dan orang miskin pantas dipandang rendah. Karena itu, setelah diperas oleh Yang Su, dia menemukan pria kaya lain, pria gemuk paruh baya di sampingnya. Meskipun pria gemuk paruh baya sedikit lebih pendek, kakinya sedikit lebih pendek, perutnya sedikit lebih besar, rambutnya sedikit lebih pendek, dan dia terlihat sedikit jelek, tetapi dia adalah pria yang sangat kaya, dan dia sangat murah hati dalam membelanjakan uang untuknya. Huang Xiaoli baru saja berhubungan seks dengan pria gendut tadi malam. Pria gendut itu sangat puas dengan penampilannya dan berjanji akan mengubahnya menjadi ponsel mewah. Dia tidak menyangka akan bertemu Ye Bufan di sini. Ketika dia melihat Ye Bufan, dia langsung memiliki keinginan untuk melompat keluar dan menginjaknya, jadi dia membuat ejekan. He Shuang memelototinya dan berkata, "Apakah kami mampu atau tidak? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Berbalik, dia berkata kepada Ye Bufan, "Xiao Fan, siapa dia?" Ye Bufan berkata, "Orang yang sangat menyebalkan." Awalnya, dia tidak menyukai perilaku Huang Xiaoli, tetapi sekarang melihat dia tidak tahu berterima kasih, dia merasa lebih jijik di hatinya. "Kamu Bufan? Siapa yang kamu katakan membencinya? Apa hak kamu, hantu yang malang, mengatakan bahwa orang lain membencinya?" Huang Xiaoli berlari keluar lebih awal hari itu, tidak melihat Ma Jiuye dan Tang Feng membungkuk kepada Ye Bufan, dan masih mengira dia adalah anak malang tanpa uang. Pada saat ini, melihat dia dipeluk oleh He Shuang dan Gu Qingcheng, dia berkata lagi, "Saya ingin memberitahu Anda, dia adalah orang miskin. Dia tidak punya uang sama sekali. Jangan berharap untuk membelikan Anda ponsel Vito, itu salah, mungkin." Menurutnya, alasan mengapa Ye Bufan bisa memenangkan hati kedua wanita cantik itu pasti karena dia berjanji akan membelikan mereka ponsel Vito. Gu Qingcheng sedikit mengernyit, jelas juga sangat tidak puas dengan wanita yang berbicara kasar ini, dan berkata dengan suara dingin, "Keluar." Ini gayanya yang biasa, selalu sederhana dan kasar. Huang Xiaoli tersipu. Seekor anjing menggigit Lu Dongbin. Dia tidak mengenal orang baik. Apakah menurutmu dia benar-benar mampu membeli ponsel di sini? Apakah menurutmu dia, bocah malang, dapat dibandingkan dengan kekasihku? Apa yang saya gunakan adalah beras pecah tua. Bagaimana saya bisa membelinya untuk Anda? Melihat ke belakang, dia memeluk lengan pria gendut paruh baya itu dan berkata dengan genit, "Sayang, orang-orang seperti ponsel Rital, kamu bisa membelikanku satu dari sini." Mendengar bahwa dia menyebut pria gemuk paruh baya yang berminyak itu sebagai bayi, Ye Bufan merasa mual dan ingin muntah. Wanita ini akan melakukan apa saja demi uang. Pria gendut itu melambaikan tangannya dan berkata dengan berani, "Tidak masalah. Kamu bisa memilih ponsel apa saja di sini, aku akan membelikannya untukmu." Ketika dia melihat He Shuang dan Gu Qingcheng barusan, matanya diluruskan, dia tidak menyangka akan ada wanita cantik di dunia ini. Di antara orang biasa,
Huang Xiaoli terlihat cukup baik, tetapi di depan kedua orang ini, dia sangat jelek dan tidak memiliki kecemerlangan untuk dibicarakan. Awalnya, dia hanya ingin membeli ponsel seharga $10.000 untuk menghadapinya, tetapi untuk menarik perhatian kedua wanita cantik itu, dia sengaja bertindak boros. Hanya dengan membiarkan pihak lain memperhatikan bahwa Anda punya uang, Anda akan memiliki kesempatan untuk bergerak nanti. Huang Xiaoli tidak mengetahui hal ini, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Kamu tahu, sayangku yang kaya." He Shuang benar-benar terlalu malas untuk berbicara dengan wanita ini, menoleh ke penjual dan berkata, "Berapa harga ponsel termahal di sini?" Wanita pemandu belanja berkata, "Yang paling mahal adalah ponsel baru tahun ini, harganya 358.000. Itu dia." Setelah He Shuang selesai berbicara, dia membuang kartu banknya. Untuk melawan Gu Qingcheng, dia hanya membeli yang mahal dan bukan yang benar. Dia bahkan tidak melihat teleponnya, dia hanya menggesek kartunya untuk membayar. Menurutnya, dia membeli ponsel paling mahal. Jika Gu Qingcheng membeli model yang sama dengannya nanti, dia tampaknya tidak tahu. Jika dia membeli yang murah, dia akan kehilangan muka. Wanita pemandu belanja sangat gembira. Meskipun semua orang yang datang ke sini adalah orang kaya, tidak banyak yang membuat masalah besar. Untuk bisa menjual ponsel sebesar itu, bonus penjualannya saja sudah tidak sedikit. Gerakannya juga sangat profesional, sangat cepat, dan dia berhasil menggesek kartu dengan cepat, mencetak tanda terima 358.000 yuan. Kemudian wanita pemandu belanja mengeluarkan ponsel Vito yang sangat bagus dari konter, menyerahkannya kepada He Shuang dengan kedua tangan, dan He Shuang mendorongnya ke depan Ye Bufan. "Xiao Fan, mari kita lihat apakah kamu menyukainya." Fatih dan Huang Xiaoli menatap dengan tercengang. Bukan karena bocah malang itu ingin mendukung wanita cantik itu, tetapi wanita cantik itu ingin mendukung bocah malang itu. Ye Bufan membuka kotaknya dan mengeluarkan ponsel di dalamnya. Meskipun dia adalah tipe orang yang tidak terlalu peduli dengan ponsel, dia tidak bisa tidak tertarik dengan tampilan ponsel yang indah ini. Cangkang hitamnya terlihat sangat megah, dengan bahan yang sangat indah dan pengerjaan yang sangat indah, memberikan kesan mewah pada pandangan sekilas. Tampaknya dunia orang kaya benar-benar berbeda. Dan ponsel dengan lebih dari 300.000 yuan sangat berbeda dari ponsel beras sebelumnya. He Shuang berkata, "Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Jika kamu tidak menyukainya, mari kita coba yang lain." Ye Bufan berkata, "Tidak perlu, yang ini cukup bagus." Melihat ponsel senilai lebih dari 300.000 yuan dibagikan, Huang Xiaoli tiba-tiba merasa cemburu, dan berkata dengan sinis, "Kamu Bufan, tidak heran kamu datang ke sini untuk berpura-pura menjadi B. Kamu ternyata wajah kecil seseorang." Ye Bufan meliriknya, lalu menatap pria gemuk di sebelahnya, dan dengan bercanda berkata, "Apakah ada yang salah dengan diurus oleh orang lain? Selain itu, kita juga dianggap orang yang berpikiran sama. Bukankah kamu juga diambil diperhatikan oleh orang lain?" Baru saat itulah Huang Xiaoli menyadari identitasnya. Dia juga diurus oleh orang lain. Bedanya dia diasuh oleh seorang wanita cantik, sementara dia dikelilingi oleh seorang lelaki tua dan jelek. Di bawah kesenjangan psikologis yang sangat besar, dia hanya bisa berharap menggunakan uang untuk menebus kehilangan batinnya. Dia mengguncang lengan pria gendut itu dan berkata, "Sayang, cepat belikan aku ponsel, aku juga ingin yang paling mahal." Pria gendut itu melirik He Shuang. Seperti Bai Fume yang kaya dan cantik ini, tidak mungkin dia menjaganya, jadi dia hanya bisa mengarahkan targetnya ke Gu Qingcheng yang diam di sampingnya. Jika dia bisa mengalahkan keindahan gunung es ini, tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan, itu akan sia-sia. Memikirkan hal ini, dia berpura-pura bangga dan mengeluarkan kartu banknya dan menepuknya di konter. "Beri aku juga salah satu ponsel ini." "Oke, Tuan, tolong tunggu sebentar." Wanita pemandu belanja sangat gembira, dan menjual 2 ponsel senilai lebih dari 300.000 yuan sehari, dan komisi untuk bulan ini lebih dari gajinya.
Tetapi pada saat ini, Gu Qingcheng mengeluarkan kartu emas dari tas dan menepuknya di meja. Biarkan mereka menunggu sebentar untuk melihat apakah ponsel saya yang disesuaikan telah tiba. Sebagai merek ponsel mewah terbesar di dunia, Rital berbeda dari ponsel lain karena menerima kustomisasi. Asalkan punya cukup uang, handphone seperti apa yang diinginkan akan terpuaskan di sini. Huang Xiaoli telah memperhatikan bahwa mata pria gendut itu telah berkeliaran di tubuh Gu Qingcheng, dan segera berteriak tidak puas, "Mengapa? Yang kami beli adalah ponsel termahal di sini, mengapa kami harus menunggu? Andalah yang menunggu." Menurutnya, ponsel yang dibelinya lebih dari 300.000 yuan, yang cukup untuk membuat wanita pemandu belanja terkesan. Tanpa diduga, ketika wanita pemandu belanja melihat kartu emas Gu Qingcheng, ekspresinya langsung berubah, dan dia berkata dengan hormat, "Nona, tolong tunggu sebentar. Anda adalah anggota super platinum kami, dan jumlah bisnis melebihi 3 juta. Saya tidak memenuhi syarat untuk menanganinya, jadi saya akan segera menghubungi Anda sebagai manajer." Setelah berbicara, dia mengambil kartu itu dan bergegas ke belakang panggung. Huang Xiaoli tercengang, "Apa maksudmu? Apa artinya jumlahnya melebihi 3 juta? Mungkinkah wanita ini membeli ponsel seharga 3 juta yuan? Bagaimana mungkin? Dengan harga rumah di kota Jiangnan, 3 juta cukup untuk membeli sebuah villa kecil. Siapa yang akan menggunakannya untuk membeli ponsel?" Sebelum dia bisa pulih, seorang pria parubaya berusia 40-an bergegas keluar dari belakang panggung. Dia adalah manajer toko ponsel, memegang sebuah kotak yang sangat indah di tangannya. "Maaf, Nona Gu, membuat Anda menunggu." Manajer itu berkata dengan nada datar, "Nona Gu, ini adalah ponsel khusus Anda, silakan periksa fix silaturahmi." Gu Qingcheng mengangguk dengan acuh tak acuh. Kecuali Ye Bufan, dia memiliki wajah dingin pada semua orang. Manajer dengan hati-hati membuka kotak kemasan, mengeluarkan ponsel hitam dari dalam dan menyerahkannya kepada Gu Qingcheng. Anehnya, ponsel ini terlihat hambar, dan ini adalah tablet yang sangat tua dengan layar kecil dan tidak terlihat istimewa. Belum lagi membandingkannya dengan ponsel Vito mewah milik Ye Bufan tadi, tak ada bandingannya dengan buah-buahan, beras, dan warwick yang ada di pasaran. Jika Anda mendapatkannya di pasaran dan mengatakan bahwa itu adalah ponsel dengan kartu kredit 300 yuan, tidak ada yang akan meragukannya. Gu Qingcheng mengangkat telepon dan melihatnya, lalu berkata, "Ya." Manajer berkata dengan senyum di wajahnya, "Jika Anda puas, Anda dapat menyelesaikan pembayaran terakhir. Anda membayar deposit 2 juta sebelumnya, dan sekarang Anda harus membayar pembayaran terakhir sebesar 1,5 juta. Mendengar bahwa ponsel sederhana ini berharga lebih dari 3 juta, Huang Xiaoli tiba-tiba meledak, dan mau tidak mau berteriak di sampingnya, "Kamu berbohong kepada siapa? Apakah kamu berakting? Hanya ponsel yang rusak, 300 yuan tidak sepadan, tetapi dikatakan lebih dari 3 juta, apakah menurut Anda semua orang bodoh?" Manajer menoleh untuk melihatnya, menegaskan bahwa dia tidak bersama Gu Qingcheng, dan berkata sambil mencibir, "Kamu benar-benar bodoh, orang miskin sepertimu tentu saja tidak dapat melihat kemewahan ponsel kelas atas." Ketika dia mendengar bahwa dia disebut miskin, Huang Xiaoli langsung meledak, "Siapa yang kamu katakan miskin? Apakah kamu pernah berbicara dengan pelanggan seperti itu? Lagi pula, Huang Xiaoli adalah wanita yang dibawanya." Dan pria gendut itu berkata, "Ya, ini jelas ponsel busuk untuk orang tua, mengapa Anda mengatakan harganya lebih dari 3 juta? Manajer menoleh dan melirik Gu Qingcheng, dan berkata dengan hormat, "Nona Gu, bolehkah saya memperkenalkan ponsel Anda kepada mereka?" Gu Qingcheng mengangguk. Manajer mengambil ponsel, menoleh kedua orang itu dan berkata, "Hari ini, saya akan membiarkan Anda membuka mata dan melihat betapa mewahnya ponsel itu." Ponsel ini dibuat bersama oleh 8 desainer top dunia, dengan total 388 bagian, sepenuhnya buatan tangan, yang berlangsung selama setengah tahun. Keyboard ponselnya terbuat dari batu rubi,
dan semua tombolnya adalah safir tingkat atas. Apakah menurut Anda ponsel semacam ini berharga 3,5 juta? Kali ini, tidak hanya Huang Xiaoli, tetapi bahkan lelaki gemuk itu tercengang. Meskipun dia kaya, dia hanya seorang pemula, dan dia tidak pernah masuk kelas atas, dan dia tidak pernah berpikir bahwa ponsel dapat dikustomisasi seperti ini. Saya biasa mendengar orang mengatakan bahwa kemiskinan membatasi imajinasi, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari kemiskinan akan menimpa saya. Gu Qingcheng mengabaikan kedua orang itu, berbalik dan menyerahkan telepon kepada Ye Bufan. Xiao Fan, ini awalnya adalah hadiah ulang tahun yang saya sesuaikan untuk ayah saya, sekarang saya memberikannya kepada Anda. Sekarang orang-orang di sekitar semua kaget. Dua Bai Fumei berebut untuk memberikan hadiah kepada pemuda di depannya. Ritme apa ini? Dan hadiah ini agak terlalu mahal, ponsel lebih mahal dari mobil, bahkan Porsche 911 tidak bisa dijual dengan harga ini. Ada juga beberapa orang yang tidak mengerti. Ini jelas merupakan ponsel jadul, mengapa perlu 8 desainer papan atas untuk mendesainnya? Apakah selera desainer papan atas begitu unik? Melihat Ye Bufan mendapatkan ponsel lain senilai lebih dari 3 juta yuan dalam sekejap, mata Huang Xiaoli penuh kecemburuan, dan dia berteriak kepada pria gendut itu, "Sayang, saya juga ingin menyesuaikan ponsel seperti ini." Melihat bahwa Gu Qingcheng lebih dermawan daripada He Shuang, pria gendut itu langsung memadamkan harapannya untuk membesarkannya. Dengan sedikit uangnya, tidak mungkin membesarkannya. Sekarang tidak ada harapan. Dia bahkan tidak tertarik untuk membeli ponsel Huang Xiaoli senilai lebih dari 300.000 yuan, apalagi menyesuaikan ponsel senilai lebih dari 3 juta yuan. Oke, ayo pergi ke toko buah, ponsel di sana lebih modis dan cocok untukmu. Ketika Huang Xiaoli mendengar ini, dia segera berhenti melakukannya, dan berteriak genit, "Sayang, saya ingin ponsel ini, mengapa Anda tidak membelinya untuk orang lain?" Setelah selesai berbicara, dia bersandar di telinga pria gendut itu dan berbisik, "Selama kamu membelinya untuk orang lain, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di malam hari." Tanpa diduga, pria gendut itu benar-benar kehilangan kesabarannya, dan dia berkata dengan tidak puas, "Apakah otakmu sakit? Apakah tempatmu bertatahkan emas ini lebih dari 3 juta, dan pria sepertimu cukup untuk bermain selama beberapa tahun?" Huang Xiaoli benar-benar tercengang, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia hanyalah seorang wanita yang dijaga olehnya, dan dia harus mengandalkannya untuk hidup. He Shuang tidak memperhatikan dua orang di sebelahnya. Melihat ponsel yang diberikan oleh pihak lain 10 kali lebih mahal dari miliknya, dia langsung menjadi tidak senang. Berteriak kepada manajer di konter, "Sesuaikan ponsel untuk saya juga, ganti kunci ponsel dengan berlian, dan sesuaikan dengan spesifikasi 10 juta yuan." Sesuaikan 10 juta ponsel, manajer terkejut, kedua wanita ini benar-benar lebih kaya dari yang lain. Dia tidak lagi peduli dengan kecemburuan dan kebenciannya pada pemuda di depannya, dan dengan cepat berkata dengan nada menyanjung, "Baik Nona, model seperti apa yang ingin kamu pesan?" Secara umum, pelanggan yang dibuat khusus memiliki preferensi yang berbeda. Beberapa orang suka membuatnya lebih mewah, sementara yang lain lebih suka membuatnya lebih sederhana. Wajah Gu Qingcheng tiba-tiba menjadi dingin. "Apakah lebih mahal?" Dia menindaklanjuti dan berkata, "Bos, pesankan saya ponsel lain senilai 100 juta. Melihat mereka berdua memperebutkan kekayaan, Ye Bufan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, "Oke, kamu tidak ingin menyesuaikannya lagi, dan aku tidak ingin menyesuaikannya. Kedua ponsel ini adalah cukup bagus, jadi saya akan menggunakannya. Pergi." Melihat apa yang dia katakan, kedua wanita itu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Melihat dua wanita berebut menghabiskan uang seperti air untuk Ye Bufan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, Huang Xiaoli berkata dengan cemburu, "Apa masalahnya? Bukankah hanya anak laki-laki kecil yang mengandalkan wanita untuk makan? Seorang pria besar makan lembut makanan itu tidak memalukan." Pada saat yang sama,
3 gadis lagi berjalan menuju sisi ini bersama-sama. Itu adalah Qin Cucu dan pacarnya An Yimo dan Cao Xiaowan. Qin Cucu tidak melihat Ye Bufan, tetapi meraih tangan An Yimo dan berkata, "Karena kamu sedang berbelanja, mengapa kamu tidak lebih bahagia? Mengapa kamu selalu begitu tidak bahagia?" Seorang Yimo berkata, "Jika saya tidak dapat menemukan pangeran piano kecil saya akan tidak bahagia sepanjang hari. Bagaimana saya bisa bahagia?" Qin Cucu berkata, pangeran piano kecil, kamu begitu bodoh sampai terpikat bahkan tanpa melihat jiwa. Bagaimana jika dia adalah monster jelek?" Seorang Yimo berkata dengan wajah nimpo, "Aku tidak peduli, betapapun jeleknya aku." "Oke, jangan konyol, Xiaomo." Cao Xiaowan berkata, "Sudah lama kukatakan padamu bahwa pria Tionghoa tidak cukup baik, dan mereka tidak layak untuk wanita cantik seperti kita. Lihatlah kanu kami yang tinggi dan perkasa. Jika Anda mau, saya juga akan memperkenalkan Anda dengan pria dari luar negeri. Apakah dia dari Eropa, Amerika atau Afrika, dia pasti lebih baik daripada pria Tionghoa." Dia berkata kepada Qin Cucu lagi, "Cucu, jangan bersama Ye Bufan itu, kanu punya banyak teman baik, izinkan saya memperkenalkan satu kepada Anda." Cao Xiaowan adalah seorang feminis pastoral legendaris. Di matanya, semua pria Tionghoa tidak berguna, dan tidak ada yang layak untuknya. Namun, semua pria asing begitu luar biasa. Anda bisa mengambil satu saja. Beberapa hari yang lalu, dia bertemu Kanu, seorang pria Afrika melalui perangkat lunak sosial, dan keduanya dengan cepat cocok. Mendengar kata-katanya, An Yimo menggigil. "Xiaowan, aku tidak memiliki selera yang kuat sepertimu, dan aku bahkan tahan terhadap orang kulit hitam." Qin Cucu juga dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak dapat menerima estetika Anda, saya pikir pria China adalah yang terbaik." "Kalian, ada apa dengan orang kulit hitam? Orang kulit hitam 100 kali lebih kuat dari orang Cina." Cao Xiaowan berkata dan mengangkat jarinya ke depan. "Lihatlah pria Tionghoa itu, dia begitu puas ketika dia diarahkan ke hidungnya dan berkata untuk makan makanan lunak. Itu tidak tahu malu." Qin Cucu melihat ke arah jarinya dan berseru, "Xiaofan." Dia segera berjalan mendekat, dan berkata kepada Ye Bufan, "Xiaofan, kenapa kamu di sini? Aku meneleponmu lebih dari selusin kali pagi ini, tapi aku tidak bisa melewatinya." Ye Bufan berkata, "Ponsel saya rusak. Mengapa Anda tidak datang ke sini untuk membeli ponsel?" Begitu dia selesai berbicara, Huang Xiaoli menindaklanjuti dan berkata, "Kedengarannya bagus. Salah satu dari dua ponsel ini adalah 350.000 yuan, dan yang lainnya adalah 3,5 juta yuan. Yang mana yang dapat Anda beli? Ini bukan tentang mengandalkan wanita untuk makan makanan lunak." Wajah Qin Cucu menjadi gelap, dan dia menoleh dan berkata, "Siapa yang kamu katakan tidak punya uang, dan siapa yang makan makanan lunak?" Huang Xiaoli berteriak dengan arogan, "Saya hanya berbicara tentang dia. Dia adalah orang miskin tanpa uang, bahkan jika dia punya uang, dia mendapatkannya dengan makan makanan lunak." Tampaknya hanya dengan menginjak-injak Ye Bufan di bawah kakinya, dia dapat memuaskan harga dirinya yang hilang. Qin Cucu berkata, "Xiaofan memegang ratusan juta aset di tangannya, dan dia dapat dengan mudah menghasilkan puluhan juta. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa orang tidak punya uang untuk makan makanan lunak? Apakah kamu buta?" Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan cek dari tasnya dan menyerahkannya kepada Ye Bufan. "Xiaofan, ini adalah 80 juta yang dibayarkan oleh grup Qin untuk 3 potong batu giok Fu Lu Shou. Kamu ambil." Ye Bufan tidak terlalu sopan, dia hanya membutuhkan uang mendesak untuk pembangunan komunitas Sanadu. Jadi dia memasukkan cek itu ke sakunya. Semua orang di sekitar terkejut, terutama Huang Xiaoli yang tercengang. Dia selalu mengira Ye Bufan adalah pria miskin, tapi dia tidak menyangka dia begitu kaya, bahkan lebih kaya dari pria gendut di sekitarnya. Ternyata dia bukan diadopsi, tapi dia benar-benar kaya. Para penonton juga mulai membicarakannya.
Aku tidak menyangka pemuda ini menjadi miliarder. Tidak heran dia memenangkan hati dua wanita cantik. Jika kamu punya uang dan masih berpakaian sederhana, itu disebut rendah hati. Penglihatan macam apa wanita ini? Dia sangat buta sehingga dia menertawakan fakta bahwa seorang miliarder dirawat. Qin Cucu menoleh dan memanggil pria gendut yang meringkuk di sudut. Zhao Dafu, kemarilah. Presiden Qin, Anda di sini. Maaf, saya baru saja melihat Anda. Zhao Dafu menyapanya dengan wajah tersanjung. Dia memiliki perusahaan kecil di tangannya, dan dia bergantung sepenuhnya pada grup Qin untuk makanan. Melihat Qin Cucu tidak senang dengan Huang Xiaoli, seorang wanita bermata tertutup, dia ingin bersembunyi, tetapi dia masih ditemukan. Qin Cucu menunjuk ke Huang Xiaoli dan berkata, apakah ini wanitamu? Ini, kurasa, apa yang dikatakan Zhao Dafu agak enggan. Bagaimanapun juga, ini adalah wanita asuh, dan dia berencana untuk bermain selama beberapa hari. Wanitamu berani mengatakan bahwa pacarku makan makanan lunak? Sungguh berani. Mulai hari ini, kamu akan memutuskan semua bisnis dengan grup Qin. Suara Qin Cucu tidak keras, tetapi aura presiden wanita yang mendominasi dapat terlihat dengan jelas. Tidak. Sama sekali tidak. Zhao Dafu sangat ketakutan hingga dia hampir mengencingi celananya. Bisnisnya bergantung pada grup Qin untuk bertahan hidup, dan dia baru saja mengambil pinjaman dari bank. Sebagai pebisnis yang lihai, dia tahu di mana masalahnya, dan tentu saja dia tahu di mana harus menyelesaikannya. Presiden Qin, saya akan memintanya untuk segera meminta maaf kepada Tuan Ye. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik, dan tanpa ragu, dia menamparkan wajah Huang Xiaoli dengan dua mulut besar. Dasar jalang tak tahu malu, berani memfitnah Tuan Ye. Cepat berlutut dan minta maaf, atau aku akan memotong kakimu. Wajah Huang Xiaoli penuh dengan keluhan dan keengganan. Di dalam hatinya, dia tidak berpikir bahwa Ye Bufan benar-benar memiliki aset ratusan juta. Dengan karakternya yang suka kesombongan, dia tidak dapat memahami bahwa seseorang dengan aset bernilai ratusan juta akan memakai kios jalanan bernilai ratusan dolar, atau bahwa orang kaya akan bergaul dengan pria miskin seperti Han Shuai. Dari sudut pandangnya, itu adalah Qin Cucu, seorang wanita yang mendukung Ye Bufan, termasuk cek dari Qin Cucu. Namun, mereka telah menghasilkan banyak uang, dari ratusan ribu ponsel hingga jutaan mesin yang dibuat khusus, dan sekarang mereka memiliki cek sebesar 80 juta. Sedangkan untuk diri saya sendiri, saya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Saya ditampar dua mulut besar, dan saya harus berlutut dan meminta maaf kepada orang lain. Mereka juga diurus, mengapa ada celah yang begitu besar? Tapi sebelum dia bisa mengetahuinya, Zhao Dafu menamparkan wajahnya dua kali lagi. Kamu benar-benar tuli? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Ye. Maaf, Huang Xiaoli hanya bisa berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia tahu bahwa Zhao Dafu adalah pria yang mengubah segalanya dari hitam menjadi putih. Dan jika dia benar-benar menghancurkan bisnisnya, dia mungkin tidak dapat bertahan di kota Jiangnan di masa depan. Dia berkata dengan gemetar, anjingku yang menganggap orang lebih rendah. Tolong biarkan aku pergi kali ini.